Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, Semua Emmanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami, penyembahan dan pengagungan kami Tuhan boleh sampai di hadirat-Mu, dan terlebih Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami tidak akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami Tuhan pengetahuan, dan bimbinglah kami agar apa yang Kau firmankan pada kami di pagi hari ini Tuhan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap membuka hati kami dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat akan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tumpahkanlah isi hati Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini yaitu memikul salib. Bacaan kita terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Mari kita buka sama-sama dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28 dengan judul perikop. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menuntut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Petrus dipukuli massa karena ketahuan mencuri. Yosua dipenjara karena menyalahgunakan narkoba. Yohanes dipecat dari pekerjaannya karena korupsi. Yohana dikucilkan para tetangga setelah hubungan gelapnya dengan suami orang terbongkar. Grace mengidap penyakit menular akibat pergaulan bebas. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini dapat disebut sedang memikul salib? Banyak orang Kristen salah memahami makna memikul salib. Mereka berpikir bahwa itu adalah segala jenis kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang. Memikul salib adalah syarat yang diwajibkan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapanya. Jadi, ketika Dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan, atau kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Bukan penderitaan karena kita melakukan tindakan kriminal, bukan. Bukan pula karena kebodohan, kekeliruan, atau kecerobohan kita, melainkan karena kita berpegang teguh pada perintah Kristus.
Salib kita bentuknya beragam. Dimusuhi karena kita tidak mau ikut dalam permufakatan jahat, atau karir dihambat karena mayoritas mengambil keputusan bukanlah pengikut Kristus, atau mungkin kehilangan kenyamanan dan hak-hak tertentu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin kita sering mengalami diejek karena kita berpegang pada nilai-nilai pengajaran Kristus. Dan masih banyak lagi penderitaan yang mungkin kita alami. Memang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Namun, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidup kekal dan segala kebaikannya sediakan oleh Dia bagi kita. Mengalami kesusahan atau penderitaan karena menaati Kristus bukanlah sebuah aib, tetapi karunia Allah yang menghargai dan mulia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Ketika di pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu kembali di pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali untuk menderita bersama Tuhan. Menderita untuk menaati semua perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini Engkau mengajari kami untuk kami boleh memahami arti memikul salib dengan benar. Kiranya Tuhan Kau mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh belajar memahami arti memikul salib dan dengan benar. Mampukan kami Tuhan, untuk kami rela menderita, mengalami kesusahan karena ketaatan kami kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan, untuk hidup taat dan boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Tidak menjadi batu sandungan Tuhan untuk orang lain. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu akan memulai aktivitas pada pagi hari ini dalam belajar mengajar. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu melimpah atas kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Kau juga akan memberkati Bapak Ibu guru kami, media yang akan kami pakai Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberkati media yang kami pakai. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.